Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi qad akhrajana da'idzal fikri li-arbabil hija wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama saya hormati segenap jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Darussalam At-Taqwa, wabil khusus Bapak Ketua Masjid Bapak Ahmad Hussein Pelu, mata'anallahu bituli hayah. Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan kepada beliau sehingga dapat menjalankan amanahnya sebagaimana dengan mestinya. Juga yang saya hormati para orang tua, para guru, para alimil ulama, para ustadz, wabil khusus para imam rawatib Masjid Jami Darussalam At-Taqwa, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai pada detik ini kita masih bisa sama-sama meluangkan waktu kita melaksanakan sholat sunat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini mendapatkan hitungan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat bersantai salam tak lupa kita haturkan kepada penghulu alam junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di padang yaumil mahsyar kelak kita memperoleh syafaatul uzma dari beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah saat ini kita memasuki malam yang keberapa, Bu? Malam keberapa? Malam ke-6 apa malam ke-5? Berarti puasanya yang apal berarti pengen cepet-cepet lebaran tuh. Alhamdulillah kita pada saat ini memasuki malam yang ke-6 dan puasanya adalah yang ke-5. Mumpung masih di awal Ramadan, agar tidak ketinggalan apa sih sebenarnya Ramadan itu? Apa sih sebenarnya berpuasa di bulan suci Ramadan itu? Apakah hanya menjalankan suatu kewajiban saja atau bukan? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sebuah bulan yang dinantikan, sebuah bulan yang ditunggu-tunggu oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa seperti itu? Bulan Ramadan, bulan yang begitu istimewa, Pak, Bu. Bulan Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nantikan. Tidak ada bulan yang sebegitu istimewanya terkecuali bulan suci Ramadan. Sampai di dalam Al-Quran Allah memulainya dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman.
Allah khususkan untuk orang-orang yang beriman. Bahkan Allah tidak memulai kalimat tersebut dengan ya ayuhan nas, hai manusia. Allah tidak memulai dengan kata hai umat muslim, tapi Allah memulainya dengan kalimat hai orang-orang yang beriman. Karena tidak jarang di antara kita yang ngakunya Islam tetapi tidak beriman. Ditambah lagi dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan syahrul Rajab syahrullah wa syahrul Sya'ban syahri wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Syahrul Rajab, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa syahrul Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Merupakan sebuah bulan yang begitu istimewa bagi Rasulullah. Dan syahrul Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan adalah bulannya umat Rasulullah, bulannya umatku. Begitu istimewa bulan suci Ramadan ini. Semua aktivitas kita, semua kegiatan kita yang kaitannya dengan nilai ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya usia rata-rata umatnya Rasulullah begitu singkat, tetapi Allah berikan kepada kita sebuah bulan yang mana ibadahnya itu apabila kita laksanakan dengan ikhlas, maka pahalanya melebihi daripada umat-umat terdahulu yang usianya sampai ribuan tahun. Belum lagi nanti kita mencari apa yang namanya malam Lailatul Qadar. Di bulan suci Ramadan inilah pembuktian keimanan ketakwaan kita. Di bulan suci Ramadan inilah pembuktian daripada keimanan, daripada aktivitas-aktivitas ibadah kita. Makanya di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah tutup dengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Allah tidak menutupnya ayat tersebut dengan kalimat kalian termasuk golongan yang bertakwa, kalian menjadi orang yang bertakwa, bukan. Tetapi Allah tutup dengan la'allakum tattaqun di situ, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Bulan suci Ramadan ini adalah suatu penggemblengan untuk keimanan kita. Bulan suci Ramadan ini adalah suatu pendidikan untuk keimanan ketakwaan kita. Seperti contoh, mungkin dulu sebelum masuk bulan suci Ramadan, jamaah Masjid Darussalam At-Taqwa maghrib cuman 2 saf. Zuhur, asar mungkin 1 saf. Subuh mungkin imam sama muadzin doang. Tetapi di bulan suci Ramadan ini, lihat begitu banyak umat Islam yang sama-sama melaksanakan sholat berjamaah baik yang wajib maupun sunnah. Itu merupakan suatu tolak ukur manusia tersebut rajin melaksanakan atau tidaknya. Tetapi nanti akan dinilai selepas bulan suci Ramadan. Makanya diakhiri dengan kata la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Karena apa? Di bulan suci Ramadan inilah pembuktian kita. Di bulan suci Ramadan inilah kita tunjukkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita mempersiapkan dari bulan Rajab, kita mempersiapkan dari bulan Sya'ban, maka persiapan bekal 2 bulan tersebutlah kita buktikan di bulan suci Ramadan ini. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi esensi dari pelaksanaan ibadah puasa adalah untuk menunjukkan bahwasannya jangan sampai ada rasa sifat takabur dalam diri kita. Apa contohnya? Bapak ibu dari rumah datang ke Masjid Darussalam At-Taqwa, tetangga ngeliat gak? Bapak ibu datang ke Masjid Darussalam At-Taqwa melaksanakan sholat wajib berjamaah, sholat sunat tarawih berjamaah, tetangga kiri kanan ngeliat gak? Keluarga ngeliat gak? Tetapi ketika kita melaksanakan puasa di siang hari, siapa yang bisa melihat kita? Mungkin kita bisa ngomong, bisa ngaku sama teman kita,
Kita bisa ngaku sama tetangga kita, saya lagi berpuasa, tetapi belum tentu hakikatnya kita sedang melaksanakan puasa. Inilah bahwasannya kita diajarkan ibadah puasa hanya semata-mata untuk menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk sebagai kita menjadi orang yang termasuk ahli ibadah, bukan kita termasuk orang yang paling rajin dalam ibadah, karena mungkin ibadah yang lain bisa dilihat, tetapi ibadah puasa hanya kaitannya dengan diri kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di bulan suci Ramadan ini juga kita diajarkan untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Semua kaitannya ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, kita berpuasa itu ada kaitannya dengan salah satu sifat yang harus kita tanamkan, yaitu harus senantiasa bersyukur. Contoh, ada jamaah Masjid Darussalam At-Taqwa misalkan berpuasa dari mulai subuh sampai maghrib, tengah hari ausnya nauzubillah, tengah hari laparnya udah nggak ketahan, jalan-jalan naik motor ke Jalan Semangka, ngelihat ada tukang es pengen dibeli, ngelihat ada tukang es cincau dibeli, sampai setiap ada musolah, ada masjid yang mengadakan takjil itu di absen. Oh, Masjid At-Taqwa ini pakai apa nih? Pakai nasi padang. Oh, masjid apa ini? Al-Ikhlas pakai apa? Pakai es campur. Diambilin semua. Tetapi ketika azan maghrib berkumandang, ketika muazin mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, seteguk air sudah mengenyangkan tenggorokan kita. Betul apa betul? Makanan yang kita miliki, makanan minuman yang sudah kita beli, akhirnya tidak termakan dan mubazir begitu saja. Ini kita diajarkan bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Tatkala kita berpuasa menahan lapar dan dahaga, seteguk air sudah meneteskan, membasahi daripada tenggorokan ketika maghrib, itu merupakan suatu anugerah yang teristimewa, suatu kenikmatan yang tidak bisa digantikan lagi. Mau seenak apapun korma, mau seenak apapun es campur pada saat itu, air putih pun sudah sangat begitu nikmat ketika kita minum. Inilah kita diajarkan untuk senantiasa bersyukur selama bulan suci Ramadan. Yang terakhir, di bulan suci Ramadan ini bukan hanya saja menahan lapar dan dahaga, kita juga harus senantiasa menjaga kehati-hatian, menjaga diri kita selama berpuasa. Berpuasa itu apa? Bukan cuma nahan lapar dan dahaga, tetapi puasa itu adalah menjaga diri kita. Berpuasa itu adalah menahan diri kita, menahan dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, menahan daripada minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, juga menahan dari segala pandangan, pendengaran, serta ucapan dan tingkah laku kita. Jangan kayak yang udah-udah, jangan kayak warga di kampung, tahu dah kampung mana itu. Puasa mah puasa, sholat taraweh rajin, sholat jamaah wajibnya rajin, tadarus Al-Quran enggak pernah ketinggalan, tetapi ketika kumpul suka ngomongin orang lain. Ini contoh. Puasa bukan kaitannya dengan perut saja. Puasa bukan kaitannya dengan lapar, dengan makanan dan minuman saja, tetapi daripada perkataan kita juga kita harus jaga. Jangan kita berpuasa tengah hari bolong udah nahan lapar, udah nahan dahaga, tapi kita tidak bisa menahan pandangan kita dari hal-hal yang dapat mengurangi nilai-nilai pahala ibadah puasa kita. Artinya ini puasa adalah keseluruhan, menjaga diri kita, menjaga badan kita dari segala sesuatu yang dapat mengurangi nilai-nilai ibadah kita. Makanya perlu kita kuatkan mumpung masih di awal. Makanya tidak heran
Ketika Allah Subhanahu wa taala tutup dengan lafaz la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah di bulan suci Ramadan ini marilah sama-sama kita jadikan sebagai ajang untuk berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai ajang untuk siapa yang lebih baik, siapa yang lebih rajin dalam hal ibadahnya, tetapi kita jadikan suatu ajang untuk berlomba-lomba menjadi manusia yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan selama 5 hari ini dan malam yang ke-6 ini, ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk golongan-golongan yang lulus dalam ujian daripada Allah, sehingga kita termasuk golongan-golongan yang la'allakum tattaqun, manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.